Nyalakan kamera, Rijal motor. Halo Rijal. Ya, silakan. Halo Udo Rijal, apakah Udo Rijal ini betul-betul lah orang Islam dari Tanah Minang? Betul, coba jawab dulu. Ya, benar. Ya, coba enggak keluarkan statement bahwa saya orang Islam dari Tanah Minang, bilang. Nah, kenapa harus macam enggak, biar orang jangan fitnah nanti. Biar orang jangan menuduh kamu sebagai orang Kristen. Coba bilang. Coba bilang. Ya benar, aku orang dari Minang dan beragama Islam. Oke, Rijal. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan Itu bahasa dalam apa? pengertian bahasa Sebentar Rijal, Indonesia. saya tanya singkat dulu. Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Melayu yang diseret. Sebentar. Ya, bahasa Melayu kemudian jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arabnya Tuhan. Iya. Kalau Tuhan itu bahasa Arabnya ilah. Satu lagi? Satu itu aja. Rob bukan? Ilah. Rob? Hah? Rob Rob itu lebih ke Tuhan. bukan Tuhan. Ya tergantung. Enggak, saya tanya dulu. Kalau kata Rob diterjemahkan Tuhan salah nggak? Enggak, saya rasa enggak salah. Nggak salah. Oke, sekarang coba. Apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya orang Islam? Wah, ini udah Jawab aja Rijal. Kau jawab aja. Kau jawab aja. Apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya, pemimpin. Iya. Kalian dengar orang Islam? Kalian dengar? Makanya tadi saya tanya, ini orang Islam dari Tanah Minangkabau. Dua mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Yang ngomong Muhammad itu Rob bukan saya. Yang ngomong Muhammad itu Rob orang Islam sendiri. Oh, nekat yang nyata. Dan itu yang ngomong bukan satu dua. Yang ngomong itu orang-orang pinternya, orang-orang yang ngerti agama Islam. Gus Wafi mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Daman Al-Mantiki, ahli mantiknya orang APII mengakui. No, nekat yang nyata. Jadi gimana Udo Rijal cara menyadarkan umat muslim nih? Dan banyak yang awam ini. Coba jelaskan dulu bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Baik, kau dengar juga ya Dis ya, jangan kau potong-potong ya. Di dalam Islam itu penting sekali menggunakan akal dan otak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir dan belajar. Berpikir dan belajar. Maka di dalam Islam itu beribadah tanpa ilmu maka dilarang, bahkan haram hukumnya. Beribadah tanpa ilmu itu contohnya sholat. Sebelum Anda memahami tentang ilmu-ilmu sholat itu, maka Anda dilarang sholat. Pelajari dulu ilmunya, baru Anda lakukan ibadah. Begitu disiplin ilmu di dalam sholat. Beda dengan agama tetangga mungkin imani saja. Yang pertama. Yang kedua Dis, aku mau bertanya kepada kau. Kau kan Rijal tadi disuruh Rijal kasih tahu, beritahu kepada umat yang awam-awam ini, yang tak tahu apa-apa. Jelaskan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Baik. Tapi nggak boleh bertanya sama kau ya. Kau takut ditanya ya. Tapi kau jelaskan dulu supaya orang-orang awam Islam sadar bahwa Robnya ada dua, ada Allah dan ada Muhammad. Rob dua kalian, kami tiga. Kalian Rob dua aja, pengen tiga kalian. Silakan. Baik, dalam kaidah bahasa, Rob itu kalau dikawankan dengan makhluk, maka dia akan menjadi pemimpin yang mulia atau yang diutamakan. Contoh, saya kasih contoh di dalam Al-Quran.
Fir'aun berkata, "Ana rabbukumul a'la." Maka dia bersanding dengan makhluk. Maka dia menjadi penguasa, raja atau tuan atau yang mulia. Tetapi ketika dia disandingkan dengan Khalik, contoh Alhamdulillahirabbil alamin, maka dia menjadi yang maha menguasai, yang maha berkawan dengan di sana dengan yang maha menguasai, yang maha mulia, yang maha mengetahui, pemimpin. Ketika disandingkan, begitu juga. Tadi kau katakan bukan hanya Nabi Muhammad saja dipanggil Sebentar, sebelum kesana dulu gini. Saya mau mengajak orang Islam belajar berhitung. Muhammad adalah Rabb, betul? Ya. Oke, Allah adalah Rabb, betul? Beda. Tapi Sebentar dulu, Rizal. Muhammad adalah Rabb, betul? Allah adalah Rabb, betul? maka di dalam Islam penting sekali. Ini udah mulai akrobat. Dengar. Selama ini kalian bilang Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ada berapa? Sekarang gantian. Allah Rabb, betul? Ya, Rabbil Oke, Alamin. Muhammad Rabb, betul? Ya, pemimpinnya. Oke, ada berapa Rabb? Ada berapa Rabbnya orang Islam? Abu Bakar Rabb juga. Ada berapa Rabbnya umat Islam? Kalau Rabb dikaitkan dengan makhluk, makan banyak sekali. Nah, udah mulai bener gak bisa ngitung kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang aku bertanya. Kalian seneng bener kalau ketemu orang Kristen, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan, berarti ada berapa? Giliran kau ditanya balik pertanyaan yang sama, mencret. Nekat yang nyata. Kami tidak mengakui Nabi kami itu sebagai Tuhan, sebagai pemimpin. Rob atau bukan? Tuhan bahasa Indonesia, lupakan. Bahasa ini Rob bukan, dia Rob bukan. Ya, Rob sebagai kalau dikaitkan dengan Allah, makhluk Rob, Muhammad, ya, Rob, sebagai ada berapa Rob di sini? pemimpin. Ada berapa Rob di situ? Kalau dengan makhluk banyak sekali Rob kami, pemimpin kami. Abu Bakar. Sekarang dengarkan. Oke, nih dengarkan. Begini. Apakah kalau Abu Bakar berkata umat Muslim wajib mematuhi Abu Bakar? Wajib sakmikna waktokna kepada Abu Bakar? Wajib. Selagi Mana ayatnya? Kalau umat Muslim berkata seorang Abu Bakar maka harus sakmikna waktokna. Mana ayatnya? Begini Des, di dalam Al-Quran. Sebentar Rizal, jangan begini dulu. Sebentar, saya mau serius dulu. Adakah dalilnya di dalam Al-Quran? Jikalau Abu Bakar berkata, maka umat Muslim harus sakmikna waktokna. Ada. Mana ayatnya? Ntar dulu ya. Oke, cari dulu. Nanti kesini lagi. Ntar dulu, kau takut. Ntar dulu. Ya silakan.